Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Di pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar senantiasa kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Oke, di kesempatan pagi hari ini Ibu Arna akan memberikan materi yang ada di semester genap. Setelah kemarin minggu yang lalu kalian sudah menyimak kompetensi dasar dan kompetensi apa saja yang Ibu Arna akan berikan di semester genap ini. Sebelumnya kita ada baiknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat di buku kalian ya, yang bukunya masih sama ya seperti yang semester ganjil kemarin, masih tetap mengelola bisnis retail itu karena untuk 1 tahun, jadi kalian tidak ganti buku, masih pakainya sama. Kalian buka di halaman yang materi ini, yaitu di halaman 34 ya. Mohon maaf Ibu ralat, halaman 54 kalian buka di bab 5-nya ya. Ada penerapan metode FIFO, LIFO, dan average ya. Jadi kalian nanti buka di bab 5-nya, ada materi penerapan metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, di sini Ibu Arna buka satu persatu ya. Metode FIFO, LIFO, dan average dalam persediaan, artinya dalam persediaan barang, karena kan kalian ini bidangnya bidang pemasaran atau bisnis daring pemasaran. Jadi hubungannya berarti dengan persediaan barang-barang tentunya, misalkan yang ada di gudang atau yang ada di toko, seperti itu. Nanti kalau di bidang akuntansi itu juga ada lagi gitu ya. Jadi ini bidangnya di bidang pemasaran. Baiklah, kita buka yang pertama. Kamu lihat di buku kamu, metode FIFO itu apa sih gitu ya. Metode FIFO apa di bukumu kan ada ya. Di sini Ibu Arna sudah paparkan. Pengertian dari FIFO itu apa? FIFO itu kita kenal dengan first in first out. Jadi artinya metode ini di mana barang yang pertama kali masuk akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi misalkan nih kalian kan bidangnya pemasaran nih, barang-barang yang masuk pertama kali nih apa gitu kan, misalkan produknya apa, dan nanti akan dijual atau dikeluarkan kembali terlebih dahulu gitu kan. Misalkan kalian kerja di bidangnya misalkan di departemen food gitu ya, tentang makanan gitu kan dan minuman. Nah itu apa, misalkan barang yang pertama kali masuk jenisnya seperti apa, nanti akan dikeluarkannya lagi terlebih dahulu. Jadi namanya FIFO. Nah, FIFO itu berarti kan first in dan first out gitu ya. Lalu yang kedua ini adalah LIFO. Nah, LIFO ini berarti di sini lihat di buku kalian last in first out. Jadi di mana metode ini barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Jadi yang ini kebalikannya dari FIFO ya. Kalau FIFO kan first gitu kan. Kalau LIFO itu kan berarti lastnya gitu ya, ibaratnya yang terakhirnya. Jadi kebalikan dari FIFO. Lalu apa sih kalau metode average? Kalau average itu berarti metode di mana barang yang akan keluar dicatat berdasarkan harga rata-rata barangnya. Jadi misalkan tadi kayak departemen food, itu akan keluar itu dilihat dari berdasarkan harga rata-rata barangnya. Misalkan rata-rata kita ambil contoh misalkan di departemen food itu misalkan mie instan. Nah, harga rata-ratanya, jadi nanti keluar itu berdasarkan harga rata-ratanya. Misalkan harga rata-ratanya berapa? Misalkan harga rata-ratanya 2.800 misalkan. Nah, itu nanti dikeluarkannya yang sesuai harga rata-ratanya yang 2.800 apa saja sih yang termasuk di angka itu gitu kan, di harga itu kita keluarkan seperti itu. Ya, jadi pengertiannya sudah Ibu Ana jelaskan. Nah, di dalam metode FIFO, LIFO, dan average ini, ya kamu lihat di halaman 57-nya, ini ada contoh kartu stok. Ya, kartu stok artinya kartu stok untuk misalkan nih
menjelaskan atau menguraikan barang-barang apa saja sih yang masuk, yang keluar gitu kan. Kalau anak PM kan otomatis kayaknya udah pernah ya apalagi yang kerjanya di bagian gudang gitu kan. Waktu mungkin kemarin kamu PKL ya, PSG, itu setidaknya sudah ada yang tahu gitu ya. Ini namanya kartu stok. Ya, yang ada di buku kalian ya, yang di halaman 57. Nah, ini juga ada kartu persediaan gitu kan. Nah, kartu stok misalkan di sini kita tulis misal di kode di nama barangnya misal kamu tulis. Nah, barangnya apa? Misalkan nih departemen food. Departemen food misalkan apa ditulisnya? Yang tadi Bu Ana bilang misalkan mie instan. Ditulis misalkan mie instan gitu kan. Nah, ini misalkan harganya berapa? Yang tadi Bu Ana bilang misalkan harganya yang tadi misalkan 2.800 misalkan gitu kan. Nah, ini tanggal. Maksudnya ini apa Bu? Misalkan maksudnya ini tanggalnya tanggal untuk kamu menstok barangnya itu misalkan hari ini tanggal berapa ditulis tanggal misalkan hari ini tanggal berapa hari ini di tanggal 20 Januari tulis di sini misalkan 20 Januari. Nah, nomor notanya biasanya yang tertera di nantinya pengiriman barang kan biasanya kan ada di situ nomor notanya. Nah, keterangannya apa misalkan di sini tulis mie instan misalkan mie instannya Indomie gitu kan misalkan rasanya apa gitu kan. Nah, ini masuknya berapa gitu kan. Misalkan masuknya itu berapa dus gitu ya misalkan di sini 200 dus. Nah, keluarnya berapa? Misalkan hanya 100 dus. Nah, sisanya berarti tinggal 100 dus. Seperti itu ya diisinya. Jadi misalkan ini biasanya ini per departemen kalau di BDR ya, misalkan departemen food atau departemen vegetables atau departemen toys, departemen misalkan fresh gitu kan beda-beda. Seperti itu. Nah, ini ada lagi nih beda apa bentuknya. Di sini ada kartu persediaan. Sama ini juga misalkan bulannya bulan apa. Ini kan biasanya per bulan ya kalau ini ya. Kalau ini per bulan nih. Nah, ini nanti misalkan per bulannya sekarang misalkan bulan Januari. Januari nama barangnya apa? Misalkan sama nama barangnya misalkan departemen food dalam kurung misalkan mie instan. Nah, tanggalnya nih tanggal berapa? Berarti tanggal misalkan kamu ibaratnya nih pembuatan laporannya ya, misal tanggal sekarang 20 Januari. Nah, masuknya berarti masuk berapa banyak, keluarnya berapa banyak, lalu langsung sisanya. Sama seperti yang kartu stok gitu. Nanti tugasnya kamu bikin gitu ya, departemennya apa aja, nama barangnya apa aja terserah dimasukkan ke sini. Misalkan kamu bikin 10 item atau 10 nomor gitu ya. Misalkan contohnya lagi deh, di sini misalkan departemennya fresh, berarti kalau fresh itu ada apa? Misalnya ada daging gitu kan, dagingnya kan juga banyak kan, daging ada daging ayam, daging sapi, ikan gitu kan. Atau nanti di sini departemennya toys. Toys itu misalkan apa? Mainan, misalkan sini mainan anak-anak, misalkan mobil-mobilan, terus gitar misalkan. Atau di sini kamu bikin lagi departemennya stationery atau departemen alat-alat ATK, alat tulis kantor, apa di sini tulis misalkan pulpen, pensil, stabilo, spidol, di sini tulis. Ya, jadi jangan semuanya departemen makanan semua gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk hari ini Ibu Arna hanya menjelaskan ini saja yang di kartu stok ya. Jadi dan kartu persediaan. Jadi intinya di sini kamu kalau yang ini misalkan dibuat juga bisa per bulan sama seperti ini ya 1 bulan sekali gitu kan biasanya gitu kan nanti stoknya di gudang masuk berapa keluar berapa sisanya berapa seperti itu ya jadi bisa nanti kalian misalkan dihitungnya per akhir bulan itu bisa ya jadi nanti bisa di sini dibikinnya misalkan kemarin Desember ini bisa jadi kartu stok dan kartu persediaan nah ini ada di buku kalian di halaman 57 ya jika nanti kamu mau bikin contohnya ada nah terus yang slide berikutnya di sini ada apa sih bedanya metode periodik dan perfektual ada ya di buku kalian ya di halaman 57 di bawah dari kartu stok itu udah ada
Jadi nanti kita selain membuat kartu stok, ada juga di sini kalian membuat laporan keuangan loh. Ya, jadi jangan hanya anak akuntansi saja yang harus bisa, tapi kamu juga harus tahu gitu kan. Tapi ini Bu Arna kasih gambarannya dulu ya, maksudnya untuk seperti apanya, detailnya mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada perbedaannya apa sih gitu kan. Di sini ada nih bentuk jurnal transaksi dan jurnal umum. Ya, bentuk jurnal transaksi dan jurnal umum. Nah, di sini bentuk jurnal transaksi terletak pada akun yang digunakan dalam mencatat pembelian persediaan. Ya, terletak pada akun yang digunakan dalam mencatat pembelian persediaan. Oke. Nah, di sini yang bentuk jurnal umum contohnya kayak gini. Jadi nanti kamu bikin yang ibaratnya nih ini tuh laporan keuangan dalam arti perusahaan kamu gitu kan seolah-olah. Jadi nanti di sini dibikin ini kan per bulan ya. Misalkan di periodenya Januari. Misalnya sekarang kamu ganti Januari 2020 misalkan. Nah, ini kas maksudnya nih kira-kira nih berapa nih ada kasnya yang masuk gitu kan. Nah, nanti ini biasanya kalau mau latihan angkanya Ibu Ana rubah gitu kan. Ibu Ana rubah angkanya, kamu tinggal bikin sendiri dan nanti antara debit dan kredit harus sama jumlahnya. Kalau misalkan jumlahnya beda berarti salah perhitungan. Seperti itu. Jadi misalkan kamu dalam membuka, misalkan kamu mau buka minimarket, pasti ada dong kas yang tersedia berapa modalnya. Misalkan modalnya itu di sini contohnya 150 juta misalkan. Terus misalkan kamu di sini ada sewa dibayar di muka, maksudnya mungkin kamu sewa tempatnya gitu kan. Misalkan sewa untuk membuka usaha itu misalkan di sini 30 juta gitu kan. Nah, di sini juga ada kreditnya 30 juta. Lalu kamu misalkan memerlukan dalam usaha itu peralatan kantor. Nah, itu di sini ada misalkan 10 juta. Lalu di sini juga misalkan ada hutang. Dalam misalkan kamu membuka usaha ada misalkan atau mempunyai hutang 10 juta. Lalu sini ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor misalkan kayak kamu perlu kursi atau perlu meja gitu kan. Misalkan meja kasir. Terus misalkan ada lagi komputer. Misalkan di sini misal nih ini 5 juta ini kan kecil ya. Misalkan kamu di sini 20 juta. Terus ada pendapatan jasa di sini, ada piutang, lalu ada gaji, misalnya gaji karyawan berapa. Nah, nanti paling ininya sama, tinggal Bu Ana rubah angkanya saja. Nah, nanti kamu tinggal hitung bawahnya itu harus sama seperti kamu yang ada di contoh ini ya. Jadi harus sama. Ini kan contohnya antara debit kredit jumlahnya 232.500. Nah, berarti di kreditnya juga harus sama 232.500. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini contoh yang jurnal umum. Jadi nanti sebelum kamu paham masalah kartu stok dan bentuk jurnal transaksi yaitu jurnal umum itu belum warna lanjutkan lagi. Jadi harus paham di kedua materi ini ya. Di kedua materi ini dan ini ya. Jadi itu aja. Nanti untuk selanjutnya besok kemungkinan tugasnya kalian membuat kartu stok gitu ya. Kartu stok kalian buat besok, nanti Ibu Arna beritahu lagi gimana caranya gitu ya, isinya nanti tinggal kalian kerjakan seperti itu ya. Jadi nanti Ibu ulangi lagi kartu stok sebelum Ibu nanti kasih tugas kartu stok seperti apa sih isinya gitu ya, besok Ibu ulas lagi. Oke, jadi cukup kesekian hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa beri tanda hadir di kolom komentar pada YouTube channel sesuai mata pelajaran masing-masing sebagai tanda absensi kalian hadir ya. Jadi besok Ibu review lagi mengenai kartu stoknya ya, kartu stoknya dan kartu persediaannya. Besok Ibu review lagi, Ibu ulas lagi. Baru setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas. Jadi besok materinya Ibu review mengenai kartu stok,
baru nanti kalian mengerjakan. Ya, tugas yang Ibu minta yaitu pembuatan kartu stok dan kartu persediaan barang. Oke, itu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.